Maria mengurapi Yesus menggunakan botol parfum pualam yang mahal, memecahkan botol, menuangkan parfum ke atas kepalanya, mengurapi dan menyekah kakinya dengan rambutnya. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Kita pada hari ini tiba pada episode yang ke-76 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema 4 tindakan persiapan penguburannya. Firman Tuhan akan saya bacakan untuk kita semuanya dari Markus 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-16 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. 2 hari sebelum hari raya Paskah, anggota imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mulai mencari cara untuk menangkap Yesus tanpa diketahui oleh orang banyak, supaya mereka bisa membunuh dia. Lalu mereka berkata, "Kita tidak boleh menangkap dia selama pesta ini berlangsung. Nanti orang banyak akan marah kepada kita dan bisa terjadi keributan." Sesudah itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Betania. Mereka makan di rumah Simon yang juga disebut si penyakit kulit. Waktu Yesus dan beberapa orang sedang makan, ada seorang perempuan masuk dan membawa minyak wangi yang mahal. Minyak itu terbuat dari minyak narwastu murni dan ada di dalam botol yang terbuat dari batu putih. Botol itu sengaja dibuat tanpa tutup. Jadi perempuan itu mendekati Yesus dan mematahkan bagian tipis dari botol itu, lalu menuangkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Tetapi waktu beberapa orang melihat itu, mereka marah dan berkata satu sama lain seperti ini, "Kenapa minyak wangi itu dibuang begitu saja? Karena kalau kita menjual minyak itu tentu kita akan mendapat uang yang banyak sekali. Lalu uang itu bisa kita bagi-bagikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Biarkan saja dia. Tidak usah kalian tegur dia, karena perempuan ini sudah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin akan selalu ada di sekitar kalian, dan kapan saja kalian bisa membantu mereka. Tetapi aku tidak selalu ada bersama kalian. Sebenarnya dengan menuangkan minyak wangi ke atas kepalaku, dia sudah mempersiapkan tubuhku untuk dikuburkan. Ini sajalah yang bisa dia lakukan untukku. Apa yang kukatakan ini benar. Waktu kabar baik tentang aku disebarkan di seluruh dunia, apa yang sudah dilakukan perempuan ini untuk aku akan terus dibicarakan, sampai dia tidak akan pernah dilupakan." Lalu Yudas dari desa Kariot, salah satu dari ke-12 muridnya, pergi kepada imam-imam kepala untuk memberitahukan bahwa dia bersedia menjual Yesus kepada mereka. Waktu mereka mendengar hal itu, mereka senang sekali dan berjanji memberikan sejumlah uang kepadanya. Lalu Yudas mulai mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Yesus dengan ke-12 muridnya makan makanan Paskah bersama hari pertama perayaan Paskah sudah tiba, yaitu di mana semua domba Paskah dipotong. Lalu murid-murid Yesus bertanya kepadanya, "Guru, di mana kita akan makan makanan Paskah, supaya kami pergi ke sana untuk mempersiapkannya?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang dari murid-muridnya, "Kalian berdua pergilah ke Yerusalem. Di sana kalian akan bertemu dengan seorang hamba laki-laki yang sedang membawa bejana tanah liat berisi air. Ikutilah dia terus."
Waktu dia masuk ke dalam rumah, kalian juga ikut masuk dan berkatalah kepada pemilik rumah itu, Bapak, guru kami menanyakan kepada Bapak, di mana tempat makan makanan Paskah untuk dia dan kami murid-muridnya? Dan orang itu akan menunjukkan satu ruangan besar di lantai atas lengkap dengan meja dan barang-barang lain yang diperlukan. Di sanalah kalian akan mempersiapkan makanan Paskah untuk kita. Maka kedua murid itu pergi ke Yerusalem dan mereka menemukan tepat seperti apa yang Yesus katakan kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan makanan Paskah di situ. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 14 ayat 1 sampai 16. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, mengikuti wacana ceramah di Bukit Zaitun di dalam Markus 13, Injil Markus mengubah perhatian pada peristiwa yang mendahului pengkhianatan dan penangkapan Yesus. Dalam 16 ayat pertama dari Markus 14, kita diberitahu tentang 4 tindakan persiapan penguburannya. 2 tindakan dilakukan menentang Yesus, 2 tindakan dilakukan dalam pelayanan kepada Yesus. Setelah 4 tindakan persiapan ini selesai, panggung malamnya sudah siap dan hari terakhir kehidupan Yesus di dunia. Dalam Markus 14 ayat 1 sampai 2, kita diceritakan bagaimana yang pertama kita melihat para pemimpin Yahudi bersiap untuk membunuh Yesus. Mereka merencanakan untuk menangkap Yesus. Ini bukanlah awal dari intrik mereka, karena di dalam Injil Markus sudah dikatakan 3 kali mereka ingin membunuh Yesus. Dikatakan di dalam Markus 3 ayat 6, Markus 11 ayat 18, Markus 12 ayat 12. Tapi sekarang 2 hari sebelum hari raya Paskah. Sekarang 2 hari sebelumnya. Sekarang Paskah dan roti tidak beragi adalah 2 hari yang akan datang. Plotnya ataupun latar belakangnya melibatkan imam kepala, ahli Taurat, tua-tua Yahudi, bersama dengan Kayafas sebagai imam besar, menurut Matius 26 ayat 3 sampai 4. Niat mereka adalah untuk menangkap Yesus dengan tipu daya. Niat mereka tertunda. Mereka tidak ingin melakukan apapun selama hari raya. Jangan sampai terjadi keributan, karena mereka takut kepada orang banyak. Terlepas dari niat mereka, peristiwa tersebut tidak sepenuhnya ada di tangan mereka. Sesuai dengan rencana Allah yang sudah ditetapkannya sejak dulu, Yesus sudah diserahkan kepada kalian, dan dengan bantuan orang-orang yang tidak mengenal Allah, kalian membunuh Yesus dengan memakukan dia pada kayu salib. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Memang plot mereka akan dilakukan lebih cepat dari yang dimaksudkan. Tapi sebelum kita melihat mengapa, kita membaca dalam Markus 14 ayat 3 sampai 9 bahwa hal yang kedua, Maria mempersiapkan penguburan Yesus di rumah Betania, rumah Simon si penderita kusta. Kemungkinan ini adalah ayah dari Maria, Marta, dan Lazarus, menurut Markus 14 ayat yang ketiga. Yohanes mengidentifikasi perempuan itu sebagai Maria, saudara perempuan Marta dan Lazarus. Menurut catatan Yohanes di dalam pasal 11 ayat 2, pasal 12 ayat 2 sampai 3. Dan saudara jangan dibingungkan dengan perempuan yang mengurapi Yesus di dalam Injil Lukas, yakni Lukas 7 ayat 36 sampai 50, karena ini adalah peristiwa yang berbeda. Maria mengurapi Yesus menggunakan botol parfum pualam yang mahal, memecahkan botol, menuangkan parfum ke atas kepalanya, mengurapi dan menyekah kakinya dengan rambutnya. Yohanes 12 ayat 3. Kemarahan murid-muridnya. Mereka marah atas apa yang mereka anggap sebagai tindakan pemborosan. Parfum itu seharga 300 dinar ataupun setara dengan selama 300 hari. Dan mereka pikir lebih baik menjualnya dan memberikan uangnya kepada orang miskin. Yudas Iskariot terutama marah bukan karena dia peduli pada orang miskin, tetapi karena dia sering mencuri dari kotak uang ataupun dari kantong uang
sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai 6. Demikianlah para murid mengkritik Maria dengan tajam. Markus 14 ayat 5. Pengajaran Yesus untuk Maria. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Biarkan saja dia, tidak usah kalian tegur dia, karena perempuan ini sudah melakukan perbuatan yang baik kepadaku." Markus 14 ayat 6. Karena orang-orang miskin akan selalu ada di sekitar kalian, dan kapan saja kalian bisa membantu mereka. Tetapi aku tidak akan selalu ada bersama dengan kalian. Markus 14 ayat 7. Sebenarnya dengan menuangkan minyak wangi ke atas kepalaku, dia sudah mempersiapkan tubuhku untuk dikuburkan. Itu sajalah yang bisa dia lakukan untukku. Markus 14 ayat 8. Apa yang kukatakan ini benar. Waktu kabar baik tentang aku disebarkan di seluruh dunia, apa yang sudah dilakukan perempuan ini untuk aku akan terus dibicarakan sampai dia tidak akan pernah dilupakan. Markus 14 ayat 9. Nubuatan Yesus tentang pujian Maria digenapi dengan dimasukkannya cerita ini ke dalam Injil Matius, Markus, dan Yohanes. Sayangnya, tindakan Maria mempersiapkan penguburan Yesus segera diikuti oleh tindakan yang jauh berbeda. Hal yang ketiga kita perhatikan, Yudas bersiap untuk menjual Yesus. Yudas menghadap imam kepala. Lalu Yudas dari desa Kariot, salah satu dari ke-12 muridnya, pergi kepada imam-imam kepala untuk memberitahukan bahwa dia bersedia menjual Yesus kepada mereka. Markus 14 ayat 10. Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 murid. Orang yang Yesus kenal sejak awal akan mengkhianatinya. Lukas menambahkan bahwa setan telah merasuki Yudas. Lukas 22 ayat 3. Membuat perjanjian. Imam kepala senang dan berjanji untuk membayar Yudas. Matius mencatat harga yang disepakati untuk pengkhianatan adalah sebesar 30 keping perak. Matius 26 ayat 15. Yudas sebelumnya telah menunjukkan keserakahannya akan uang. Tetapi Yudas salah satu murid Yesus yang berasal dari desa Kariot, dan sesudah kejadian ini akan menjual Yesus, protes dengan berkata, "Lebih baik Maria menyerahkan minyak itu untuk kita jual, karena kalau dijual akan menghasilkan uang yang banyak, dan uang itu bisa kita gunakan untuk membantu orang-orang miskin." Tetapi Yudas berkata demikian bukan karena dia sungguh-sungguh mau membantu orang miskin, tetapi karena dia seorang pencuri. Dia dipercaya sebagai bendahara yang menerima semua uang persembahan yang diberikan kepada Yesus dan kami yang disimpan di dalam kantong. Tetapi dia sering mencuri uang dari kantong itu. Yohanes 12 ayat 4-6. Yudas kemudian mencari waktu yang tepat untuk mengkhianati Yesus. Markus 14 ayat 11. Betapa kontrasnya tindakan persiapan Maria dan Yudas. Akhirnya, mari kita perhatikan secara singkat tindakan persiapan para murid. Yang keempat, kita perhatikan para murid bersiap untuk merayakan Hari Raya Paskah. Yesus memberi instruksi kepada para muridnya. Hari pertama roti tidak beragi tiba. Ketika domba Paskah akan dikorbankan, hari itu kemungkinan besar adalah hari Kamis tanggal 14 Nisan. Murid-muridnya bertanya di mana dia ingin mereka mempersiapkan diri untuk makan Paskah. Yesus memberikan instruksi eksplisit. Lalu Yesus menyuruh 2 orang dari murid-muridnya, "Kalian berdua pergilah ke Yerusalem. Di sana kalian akan bertemu dengan seorang hamba laki-laki yang sedang membawa bejana tanah liat berisi air. Ikutilah dia terus. Waktu dia masuk ke dalam rumah, kalian juga ikut masuk, dan berkatalah kepada pemilik rumah itu, 'Bapak, guru kami menanyakan kepada Bapak, di mana tempat makan makanan Paskah untuk dia dan kami murid-muridnya?' Dan orang itu akan menunjukkan satu ruangan besar di lantai atas lengkap dengan meja dan barang-barang lain yang diperlukan. Di sanalah kalian akan mempersiapkan makanan Paskah untuk kita." Markus 14 ayat 13-15. Untuk 2 muridnya yaitu Petrus dan Yohanes,
Maka Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes serta berkata, "Pergilah dan siapkanlah makanan untuk perjamuan Paskah bagi kita." Lukas 22 ayat 8. Dua murid melakukan sesuai dengan instruksinya. Mereka pergi ke kota Yerusalem. Mereka menemukannya seperti yang diprediksikan oleh Yesus. Mereka mempersiapkan Paskah. Kesimpulan, dengan selesainya tindakan persiapan ini, panggungnya sekarang sudah siap agar Yesus merayakan Paskah, agar Yudas mengkhianatinya dengan menyerahkannya kepada para imam kepala untuk pencobaan, penyaliban, dan kematian yang akan mengarah kepada penguburannya. Mungkin kita harus bertanya, tindakan persiapan macam apa yang kita lakukan hari ini? Apakah itu adalah hal-hal yang terbukti mengkhianati Tuhan kita? Atau hal-hal yang menunjukkan kasih dan pengabdian kita kepadanya? Setiap hari kita melakukan banyak hal, meskipun hal kecil. Itu mungkin persiapan untuk hal-hal yang lebih besar. Itu mungkin mempersiapkan kita untuk melakukan yang baik atau untuk melakukan kejahatan. Betapa jauh lebih baik untuk mengikuti teladan Maria dan teladan para murid daripada tindakan Yudas dan para imam kepala. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita yang sudah merefleksikan perikop dari firman Tuhan ini dapat memilih teladan Maria dan para murid untuk menyenangkan Tuhan sepanjang umur hidup kita di dunia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.